Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kembali lagi dengan saya dengan nama Doni Febrian, NIM 232104040001. Di sini saya akan membahas dari Sumpah Pemuda hingga Revolusi Pemuda dan perannya dalam kemerdekaan pada tahun 1928 hingga 1949. Jadi pada tahun 1928, Sumpah Pemuda sebagai tonggak sejarah yang mempersatukan bangsa Indonesia, semangat perjuangannya dalam sumpah itu, pemuda Indonesia menyatakan tekad untuk bersatu, berbangsa dan bertanah air satu. Semangat ini menjadi api yang membakar jiwa generasi muda untuk berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan dari Sumpah Pemuda hingga proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, serta sepanjang perjuangan revolusi kemerdekaan hingga tahun 1949, pemuda memainkan peran penting sebagai pelopor, penggerak, dan pejuang di garis depan dalam segala bentuk aksi, baik dalam perlawanan bersenjata maupun diplomasi. Semangat juang mereka tidak pernah padam. Ini adalah kisah tentang pemuda yang dalam setiap langkahnya mengukir sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Di sini saya akan membahas apa yang ada pada makalah yang bernama dosen Pak Mawardi Purbosanjoyo, MA, yang juga berjudul dari Sumpah Pemuda hingga Revolusi Pemuda dan perannya dalam kemerdekaan. Jadi pada tahun 1888, Peter Bosworth mengungkapkan sebuah gagasan politik berupa pengurangan pajak penduduk pribumi, penghentian eksploitasi sistematis seperti halnya sistem PATS, dan diadakannya proyek yang disponsori pemerintah untuk memajukan pertanian pribumi. Gagasan ini rupanya disetujui oleh orang-orang liberal Eropa, terutama investor dan industrialis yang melihat peluang peningkatan daya beli masyarakat. Seiring dengan meningkatnya pendidikan di Asia, pemerintah kolonial memang tidak langsung menyetujui gagasan ini. Namun dengan dorongan politis dari tokoh Van Deventer, hal ini dapat terwujud pada tahun 1901. Sekolah dasar hingga perguruan tinggi dibuka untuk penduduk tanah jajahan, dalam tanda kutip warga pribumi, memungkinkan semua orang untuk sekolah, meskipun dalam tingkat pendidikan tertentu hanya bisa diakses oleh orang yang mempunyai kedudukan tinggi bersamaan. Dengan itu, pemerintah kolonial yang menerapkan kapitalisme dalam ekonominya membutuhkan tenaga terampil untuk dijadikan pegawai pemerintah. Hal ini juga memberi dampak peluang kepada siapa saja yang dianggap cakap akan dijadikan pegawai. Maka politik etis membuka ruang baru perubahan sosial di Hindia Belanda. Elit sosial lama dengan sistem feodal lambat laun berubah, memungkinkan golongan muda yang terpelajar menduduki strata menengah dalam golongan sosialnya. Pendidikan ala barat yang diterima pemuda dari tanah jajahan membuka cakrawala baru, pandangan baru. Mereka tidak hanya mahir dalam administrasi pemerintahan, namun juga mampu melihat sisi lain dari kolonialisme, bahwa kolonialisme sangat merugikan bangsanya. Perasaan untuk melawan kolonialisme tentu bukan proses yang singkat. Proses kebudayaanlah yang mampu mempengaruhi pemikiran mereka. Onggo Kam menjelaskan bahwa pemuda yang berpendidikan, biarpun berstatus priai maupun berpendidikan ala barat, namun dalam kehidupan sehari-hari ia ditemani oleh teman yang cantik-cantik dan mbok emban yang mengajarkan mereka melihat kehidupan dan realitas di sekitarnya. Dalam tanda kutip punak kehidupan sehari-hari inilah yang mampu menjadikan pemuda terpelajar menjadi golongan perantara, golongan bawah dan pemerintah, serta mampu menangkap suara-suara dari kalangan bawah. Riuh suara ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dari kolonialisme itu mengilhami dibentuknya organisasi yang mulai dari pergerakan awal yang bertujuan meringankan beban bangsanya. Organisasi muncul pertama adalah Budi Utomo,
yang didirikan oleh Dr. Sutomo, salah seorang pergerakan di masa awal. Dr. Sutomo mewakili golongan menengah profesional dan berasal dari golongan priai. Ia berperan sebagai agen modernisasi di kalangan Bumiputra. Pada tahun berikutnya, pola ini terjadi dalam setiap organisasi pergerakan, di mana pemuda menjadi inisiator pergerakan, seperti tokoh Trikoro Darmo yang dibentuk oleh R. Satman Wiryo Sanjoyo, Kadarman, dan Sunardi di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1915. Inilah organisasi pemuda pertama, di mana di dalam organisasi itu dipenuhi oleh anak-anak sekolah yang berasal dari asal Jawa dan Madura. Pula organisasi ini berkembang dengan menggandeng beberapa organisasi dari daerah lain seperti Pemuda Sunda, Bali, dan Lombok. Pada tahun 1918, Trikoro Darmo dirubah menjadi Jong Zava karena sifatnya masih Jawa sentris. Organisasi kepemudaan ini yang kemudian bermunculan diantaranya seperti Jong Sumatranen Bon, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Celebes, dan lain-lainnya. Selain organisasi berlatar kultural, muncul organisasi lain seperti Serikat Dagang Islam yang kemunculannya dipengaruhi oleh ketimpangan sosial dari kebijakan pemerintah kolonial yang lebih memihak pengusahanya. Organisasi Serikat Dagang Islam mengartikulasikan perlawanannya terhadap pengusaha Cina. Pada organisasi Hos Cokroaminoto tampil di muka mengomando SDI untuk menyuarakan kegelisahannya. Nasionalisme kemudian diserukan dalam tubuh Serikat Dagang Islam hingga Serikat Dagang Islam itu berganti menjadi nama SHI. Menurut Werham, ide nasionalisme dalam kelompok ini lebih nampak dalam perjuangannya mendapatkan hidup lebih baik. Jadi awal mulanya tumbuhnya rasa perjuangan itu dari awal organisasi dagang, Serikat Dagang Islam gitu. Dan perannya yang sangat krusial karena awalnya itu akan menjadi simbol perlawanan dalam diplomasi, dalam organisasi itu. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah dalam kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.